Saya ulangi dari awal ya, karena baru saya rekam ini. Jadi, Anda sekalian, zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik ya, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga dan pilar penting dalam sistem ekonomi. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, zakat ini itu berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Maksudnya sesuatu yang dizakati itu diharapkan bisa menjadi suci dan terus berkembang atau membawa keberkahan. Kemudian kewajiban zakat tentu itu dilandaskan kepada dalil-dalil qat'i, yaitu dalil-dalil yang pasti di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalil-dalil ini itu biasanya dikaitkan dengan sholat ya. Sering bergandengan antara perintah sholat dengan perintah mengeluarkan zakat. Sehingga kedudukannya zakat dan sholat ini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi perintah adalah ya perintah yang kedudukannya ya selepel ya, sama. Sama-sama merupakan kewajiban, terutama bagi mereka yang sudah memiliki persyaratan atau sudah memenuhi persyaratan sebagai muzaki atau orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ya. Dan Anda yang punya Al-Qur'an bisa dibuka. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang berukuk. Jadi kita lihat di sini perintah itu berdampingannya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi tegakkanlah sholat dan tunaikanlah atau ya keluarkanlah zakat. Kemudian saking wajibnya ini zakat, pernah suatu ketika di zaman Khulafa Abu Bakar itu diperangi karena ada satu kaum ya yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga dia dianggap murtad ya, keluar dari Islam, sehingga mereka diperangi karena mereka golongan itu menolak untuk mengeluarkan zakat. Nah, salah satu landasannya itu ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang tidak mau memberi makan, terutama orang-orang miskin, anak-anak yatim, itu dianggap pendusta agama. Nah itu, jadi zakat adalah kewajiban yang setara dengan sholat. Ya, bahkan masuk, ya sama-sama masuk dalam rukun Islam. Ya, cuma
zakat ya, kalau sholat itu berada pada urutan yang kedua, zakat berada pada urutan yang ketiga. Kemudian apa fungsi zakat? Fungsi zakat di sini salah satunya adalah untuk mensucikan jiwa, ya, terutama bagi yang memiliki bagi muzaki atau bagi orang yang mengeluarkan zakat. Jadi fungsi zakat itu adalah untuk mensucikan jiwa, di samping itu juga untuk mensucikan harta. Nah, salah satu perintah Allah ya yang menjelaskan ini itu Anda bisa nanti baca di surah At-Taubah di ayat 103. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Huz min amwalihim shadaqah." Jadi ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Apa tujuannya? Nah, inilah Allah jelaskan. Tutahhiruhun wa tuzakkihin biha. Jadi dengan zakatnya itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, kemudian wa shalla alaihim inna salataka tasakuna lahum wallahu samiun alim. Sakanu lahum ya, wallahu samiun alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ambillah zakat. Jadi itu perintah, huz min amwalihim shadaqah tutahhiruhun wa tuzakkihin biha. Jadi ada perintah khusus ya untuk mengambil harta berupa zakat ya dari harta mereka yang memenuhi persyaratan. Kata Allah, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi rupanya dengan mengeluarkan zakat itu sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Kemudian kata Allah, wasalla alaihim, dan doakan mereka ya. Jadi kalau kita mengambil zakatnya orang atau menerima, itu diperintahkan untuk mendoakan, bukan hanya menerima saja. Tapi paling tidak kita berdoa, mendoakan kepada orang yang berzakat itu agar diberkahi hartanya oleh Allah dan ditambahkan ya hartanya. Begitu pula tentu kita mendoakan agar mereka itu suci hatinya, diberi kesucian. Nah itu karena banyak penyakit hati. Salah satunya ya kikir. Nah itu fungsi zakat menurut Allah. Kemudian tentu di samping dalil Al-Quran ada juga dalil-dalil hadis ya yang berhubungan dengan zakat. Ya, seperti yang disampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ya, bunyal insam ala khamsin. Jadi Islam ini dibangun atas 5 perkara ya. Yang pertama ya tashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kamu bersaksi ya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah rasulnya. Kemudian wa aqimus shalah wa itaiz zakah wal had wa saumu ramadan. Jadi
Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, inilah salah satu hadis yang menegaskan bahwa rupanya zakat itu masuk ya dari penopang yang membangun Islam ini. Ya, karena menurut hadis ini bunyanal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yaitu tadi bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan, menegakkan salat, kemudian ya wa itaiz zakah, ya mengeluarkan zakat, wal hajj, ya. Kemudian apa tujuan dari distribusi zakat itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, ya, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka, annallaha, sungguhnya Allah, farada alaihim, mewajibkan atas mereka, untuk apa? Mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka, fi amwalihim, ya. Nah itu ya. Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi zakat ini sebetulnya untuk pemerataan ekonomi, ya, dari orang kaya ke orang yang miskin. Lalu apa syaratnya kita wajib zakat atau kita kena kewajiban berzakat? Nah, tidak semua, ya, harta itu wajib dizakati. Jadi seorang muslim itu wajib mengeluarkan zakatnya, terutama zakat harta, ya, apabila memenuhi, ya, syarat-syarat tertentu, seperti dia orang Islam, ya. Jadi zakat itu adalah ibadah mahdah, ya, sehingga yang wajib hanyalah untuk orang Islam. Itulah bedanya dengan pajak, ya. Kalau pajak semua kena, baik Islam maupun non-Islam. Tapi kalau pajak itu syarat pertamanya yang bisa melakukannya itu adalah orang Islam. Yang kedua, merdeka, ya, bukan hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, milik sempurna, ya, al-mil at-tam. Jadi harta yang mau dikeluarkan zakatnya itu berada di bawah penguasaan penuh dan tidak tersangkut hak orang lain. Misalnya bukan, ya, kita mau bukan harta pinjaman, ya, yang harus segera dilunasi.
Sudah ya? Jadi Islam itu salah satu syaratnya. Kemudian yang kedua dia merdeka ya, bukan hamba sahaya. Kemudian dia milik sempurna atau al-mil at-tam. Jadi harta yang kita zakati itu berada di bawah penguasaan penuh dan ya, tidak tersangkut hak orang lain. Misalnya bukan harta pinjamannya yang harus segera dilunasi. Kemudian mencapai nisab ya. Mencapai nisab. Nisab itu batas minimal jumlah yang wajib dizakati. Misalnya emas ya. Nisabnya itu 85 gram. Kalau perak 390 ya, kalau apa ya? Ya, kalau hisab emas itu 85 gram, artinya setiap 50 gram itu mencapai nisab. Sedangkan nisab perak itu lebih besar sedikit, yaitu 595 gram. Baru bisa kena zakat. Kemudian ada syarat yang terakhir yang harus dipenuhi, yaitu mencapai haul. Haul ya. Artinya telah berlalu masa kepemilikan selama 1 tahun. Ya, hijriah khususnya ya. Khususnya untuk emas ya, perak. Ya. Jadi kalau misalnya perak itu dia punya apa? Dia punya nisab itu 595 gram. Artinya kalau kita punya perak senilai 595 gram berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Itu. Sementara kalau emas bagaimana kalau emas 85 gram ya. Kemudian yang kelima, mencapai haul. Apa artinya? Haul itu kita telah memiliki harta itu selama 1 tahun. Khususnya untuk emas, perak, uang, itu ya. Jadi telah berlalu masa kepemilikan atau ya sudah memiliki 1 tahun. Khususnya untuk emas, perak, uang, ya, hewan, ternak, dan perniagaan. Nah, kalau zakat pertanian sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Macam-macam zakat ya. Zakat itu kalau kita lihat terbagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama ada namanya zakat fitrah atau zakat jiwa ya. Kalau ini zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak ya, yang hidup pada bulan Ramadan ya, dan memiliki kelebihan makanan untuk malam hari dari hari raya Idul Adha. Dia Idul Fitri maksud saya. Jadi dia wajib mengeluarkan zakatnya.
Siapapun dia, yang penting pada malam hari itu dia memiliki kelebihan makanan. Nah, berapa yang dikeluarkan? Kadarnya itu 1 shot atau sekitar 2,5 kilo atau 3,5 kilo. Bisa berupa makanan pokok ya, seperti beras, gandum, kurma. Kemudian waktunya itu dibayarkan sebelum sholat, ya, dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau misalnya selesai orang sholat Idul Fitri baru bagikan, itu tidak masuk zakat fitrah ya. Itu tinggal sedekah biasa. Atau sebelum masuk 1 Syawal. Kemudian zakat mal atau biasa disebut zakat harta, zakat yang dikenakan atas harta benda yang kita miliki ya, misalnya emas, perak, ya, termasuk uang ya. Nah, nisab emas itu 85 gram ya. Perak itu 595 gram. Nah, berapa kadarnya, kadar zakatnya? 2,5 ya persen. Jadi katakanlah 100 juta nilainya itu emas. Berarti 2,5% berapa itu? Kalau 100 juta. Ya. 2,5 ya? Keluar. Atau berapa? Kemudian zakat, sekarang ini ada zakat baru yang disebut zakat profesi atau penghasilan. Kalau ini dianalogikan pada zakat emas, perak atau zakat pertanian ya. Ini zakat profesi atau penghasilan itu dikeluarkan pada saat menerima penghasilan. Atau bisa juga diakumulasi ya. Nah, itu zakat penghasilan ya. Itu juga dikeluarkan sama tadi dengan emas 2,5%. Kemudian zakat harta perniagaan atau tijarah ya. Itu dihitung dari modal putar tambah keuntungan dikurangi hutang jatuh tempo. Sudah ya? Kemudian hasil pertanian dan buah-buahan. Itu dikeluarkan saat panen. Nisabnya itu 5 wasak atau sekitar 653 kg gabah atau 522 kg beras. Jadi kadarnya itu 10% ya. Kadarnya 10%. Kalau tidak dialiri ya atau diairi. Nah, biasanya kan begini, ada dua ya. Terutama sawah itu ada tada hujan tidak dialiri dan ada tanah irigasi. Jadi yang tidak dialiri ya, tidak ada ongkos keluar untuk mengalirinya, yaitu 10% ya dia punya. Sudah ya? Termasuk barang tambang ya, ma'din ya, barang temuan atau rigas.
Kalau zakat rikas itu 20% ya, tanpa syarat haul. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Ya, ada 8 senap ya. Jadi Allah membatasi penyaluran zakat itu hanya kepada 8 golongan saja. Seperti yang disampaikan Allah di surah At-Taubah ya, ayat 60. Situ Anda bisa baca ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin kemudian wal amilina 'alaiha. Jadi sungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir ya. Bukan orang kafir, orang fakir. Jadi zakat itu ditunjukkan untuk orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Ya orang yang memang tidak ada sumber pendapatannya. Kemudian ada orang-orang miskin. Siapa itu orang-orang miskin? Sudah ya? Ya, jadi untuk orang fakir, orang-orang yang miskin. Nah, kalau miskin ini punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Termasuk amil, pengurus zakat atau amil ya. Termasuk para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk dimerdekakannya. Dibujuk hatinya ini untuk dimerdekakan. Kemudian orang-orang yang berhutang ya, untuk di jalan Allah ya, bukan karena utang kredit lalu macet. Termasuk mereka bisa mendapatkan zakat ini yaitu orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Nah, inilah suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ada 8 ya asnaf. Kemudian ada mu'allaf ya, orang yang baru masuk Islam membutuhkan dukungan moral atau finansial. Kemudian ada rikab itu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Lalu ada al-gharimin, orang yang terlilit utang untuk kebutuhan mubah, bukan maksiat dan tidak mampu ya membayar. Kemudian ada fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kemudian ya ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang mubah. Nah, itulah beberapa Anda sekalian hal-hal yang terkait dengan zakat ya. Jadi bagi kita yang punya kemampuan sudah kena nisab haul, tentu wajib mengeluarkannya ya. Tadi sebetulnya masih ada lagi zakat lainnya seperti ternak ya, buah-buahan dan sebagainya. Nah, terakhir, bagi apa hikmah disyariatkannya zakat? Apa hikmahnya? Hikmahnya itu pertama ada aspek ruhiyah ya.
ruhania maksud saya. Jadi membersihkan jiwa dari sifat kikir, terutama serakah ya, dan terlalu cinta dunia. Yang kedua, dari segi aspek sosial, yaitu mempersempit ruang pemisah atau kesenjangan sosial ya antara si kaya dan si miskin. Kemudian yang terakhir, aspek ekonomi, yaitu mencegah penumpukan harta hanya pada segelintir orang. Jadi zakat ini memaksa harta mengalir ke pasar sehingga roda perekonomian atau daya beli masyarakat itu ya terus ya berputar. Sekiranya Anda sekalian, itulah sekitar tentang zakat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Baik Pak, saya ada pertanyaan. Silakan. Apa ya? Miftahul Pak. Miftah, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya Pak terkait tanggapannya Bapak terhadap kebijakan pemerintah yang katanya itu rencananya nantinya zakat akan dikelola oleh pemerintah, kemudian disusul dengan tingginya angka korupsi di Indonesia. Kira-kira bagaimana Pak? Ya. Sebetulnya dalam Islam itu kan ada amil. Amil. Jadi amil itu bisa saja ditunjuk oleh suatu organisasi. Bahkan sekarang kan sudah ada undang-undangnya. Bisa juga amil itu dari pemerintah. Tugasnya itu adalah mengumpul zakat. Jadi bukan hanya mengumpul, tapi juga sekaligus bisa menghitungkannya berapa zakat yang mereka mesti keluarkan. Nah, kalau misalnya rencana pemerintah ingin mengumpulkan zakat dari umat ini, saya kira itu tidak ada masalah. Yang penting diperuntukkan buat 8 senap tadi ya. Yaitu mulai dari ya lil fuqara wal masakin wa bunis sabil wasailin wa fir riqab ya, termasuk muallaf ya. Tidak ada masalah ya kalau itu misalnya memang dikelola untuk kepentingan umat. Dan itu besar. Sebetulnya sekarang kan sudah ada Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Itu sudah, sekalipun tidak langsung dikelola oleh pemerintah, tapi dikelola melalui Badan Amil Zakat ini. Itu sudah. Cuma persoalannya ya memang kalau misalnya langsung pemerintah yang mengelola, memang ada kekhawatiran yang cukup besar ya. Karena kondisi ya pejabat-pejabat kita ya yang masih cenderung korup, bahkan di instansi yang katanya suci seperti Departemen Agama dengan semboyan ikhlas beramal, itu
malah di situ lebih parah. Ya, sudah berapa banyak menteri agama itu yang ditangkap karena persoalan korupsi. Nah, jadi dikhawatirkan ya, kalau dana umat ini dalam bentuk zakat terkumpul, lalu kemudian dikorupsi lagi seperti yang lalu-lalu, ya. Jangan itu dana untuk haji dikorupsi. Pernah suatu masa juga ada menteri yang mengorupsi dana percetakan Al-Quran. Jadi memang masih sangat rawan ya, kecuali kalau misalnya ya ada jaminan bahwa zakat yang dikumpulkan dari umat itu tidak ya aman, maksud saya aman, artinya tidak seperti yang disebutkan tadi. Tapi untuk sementara ini dengan kondisi pejabat-pejabat kita yang masih cenderung korup, dan sepertinya koruptor itu bagaikan dihamparkan permadani merah, mereka ditangkap tapi senyum-senyum saja. Kenapa? Pertama, efek jerah ya, hukumnya yang mengandung efek jerah itu saya kira tidak terlalu menggigit mereka. Bayangkan kalau mereka mengorupsi uang negara triliunan misalnya, lalu kemudian ditangkap tanpa dimiskinkan atau tidak disita, itu kan belum sempat disahkan itu undang-undang memiskinkan para koruptor. DPR belum mengesahkan kayaknya. Nah, kalau misalnya pejabat-pejabat kita masih seperti sekarang, ya saya khawatir ya, secara pribadi khawatir, bisa saja dana yang dikumpul dari umat itu berupa zakat dikorupsi lagi. Akhirnya peruntukannya untuk ke-8 asnaf justru tidak sampai. Nah, oleh karena itu saya masih lebih cenderung kalau misalnya zakat itu diserahkan kepada lembaga yang kita anggap memiliki trust ya, seperti di Muhammadiyah ya, ada namanya juga lazismu, lembaga amal zakat. Itu saya lebih percaya ke situ dibanding kalau misalnya ke pemerintah ya, karena itu tadi banyaknya dana-dana umat yang selama ini dikorupsi oleh para pejabat. Saya kira itu Nanda ya. Ya, ini koruptor di negara kita ini ya masih enak-enak saja karena tidak berat hukumannya. Itu pun setiap tahun ada pemotongan hukuman kan. Jadi mereka itu sudah tidak miskin lagi 7 turunan. Jadi sekalipun mereka berada di penjara, hartanya aman, yang dikorupsi ya, mereka keluar yang menikmati kekayaan yang luar biasa. Itulah yang membuat mereka tidak jerah. Tidak sama misalnya di negara-negara Islam ya, negara Arab, potong tangan ya, bahkan ada yang digantung. Kalau seperti di Korea ya, diberi makan kepada buaya. Di Cina misalnya dihukuman mati ya, memati. Kalau itu yang terjadi di tanah air kita, barulah mungkin aman itu dana-dana umat seperti itu untuk disatukan dalam satu kelembagaan pemerintah. Saya kira itu Ananda ya. Masih ada yang lain?